Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain banyak membicarakan tentang kesehatan psikologi, kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan hati, dan lain-lain, Islam juga sebenarnya menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kesehatan fisik, ya. Artinya manusia secara fisik mestinya harus sehat, dan Allah, Islam, Nabi Muhammad ini juga sangat menganjurkan untuk hidup sehat. Sehat dan kuat, ya, ini merupakan bagian yang sangat penting. Dulu memang di awal-awal masa Islam ini juga untuk kepentingan penyebaran agama Islam, termasuk untuk kepentingan peperangan dalam rangka yang tadi itu menyebarkan ajaran Islam. Maka kuat, sehat ini menjadi sesuatu yang urgen dalam Islam, dalam pandangan Islam. Misalnya kita bisa membaca surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Nah, dalam sabda Nabi Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa beliau bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Nah, secara umum ini memang dikatakan kuat. Nah, karena ini umum, maka sebenarnya bisa kita artikan bahwa kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara pendidikan, kuat secara yang lain-lain, secara mental. Nah, karena konteks kita sedang membicarakan tarbiyah al-jismiyah, pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan jasmani, maka ini bisa kita lihat sebagai sebuah sabda yang menunjukkan bahwa orang mukmin yang kuat dalam konteks ini adalah kuat secara fisik, misalnya adalah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Lemah dalam konteks fisik, ya lemah, tidak bisa berbuat banyak hal dengan fisiknya. Dia tidak bisa menyumbangkan banyak hal untuk kehidupan ini dengan fisiknya, sering sakit-sakitan dan lain-lain. Ini orang sakit, orang yang lemah ini juga tidak baik, ya. Misalnya mahasiswa yang sering sakit, maka dia tidak bisa kuliah. Suami yang sering sakit juga tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk rumah tangganya, untuk anak-anaknya, tidak bisa memberikan nafkah yang cukup. Dan lain-lain. Seorang ibu juga harus kuat karena dia harus banyak pekerjaan rumah tangga. Dan intinya sehat itu enak, sehat itu nikmat, sehat itu menyenangkan, sehat itu mahal. Nah, sekarang bagaimana konsep Islam, terutama konsep Rasul tentang bagaimana agar tubuh kita sehat? Ini ada 3 bagian. Yang pertama pola makan dan pola minum, yang kedua adalah pola tidur, yang ketiga ada olahraga. Ya, kalau kita gabungkan yang keempat adalah berdoa, berobat kalau sakit, dan berdoa yang terakhir. Nih, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Bagaimana pola makan yang sehat yang diajarkan oleh Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah makan tidak terlalu banyak, tidak terlalu kenyang. Ini sangat penting, ini sangat penting. Misalnya diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, seorang sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada tempat yang dipenuhi oleh anak Adam, manusia, yang lebih jelek dibandingkan perut. Jadi tidak ada tempat yang lebih jelek kalau dipenuhi selain perut. Yang lain boleh, kira-kira. Maka cukuplah bagi anak Adam, bagi manusia, beberapa suapan saja yang bisa menguatkan tulang sulbinya. Jika tidak boleh tidak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk ruang nafasnya.
Nah, ini yang kebanyakan terjadi di antara kita adalah ketika kita menemukan atau kebetulan berhadapan dengan makanan yang jarang kita temui, yang mahal, yang bagus, yang enak dan lain-lain, maka kita lepas kontrol. Sehingga sulusul li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, sulusul li ta'amihi, sepertiga untuk makanan. Bahkan sulusun berikutnya bisa berisi air dan makanan lagi, jadi tidak ada ruang bernafas. Sehingga dalam keadaan kita berbicara menjadi tidak normal karena sesak ya, nafasnya sudah sesak, tubuhnya sudah sesak. Kalau kita ruku dan sujud, kalau bernafas sedikit bisa tumpah. Ini seperti anak kecil yang tidak bisa mengendalikan ketika dia belajar berpuasa, berbuka puasa, maka dia akan makan sebanyak-banyaknya tanpa ya. Sebagai orang dewasa kita harus mengenal untuk ini juga pelajaran agar kita bisa belajar mengontrol diri agar tidak berlebihan. Dalam Al-Quran juga dikatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Anas, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ibnu Sunni, Abu Nuaim dari Sayyidina Anas bahwa beliau bersabda, aslu kulli da'in al-barakah. Pangkal dari segala penyakit adalah makan terlalu kenyang. Maksudnya ini sudah kenyang masih dimasukin makanan lagi. Itu khalut ta'am ala ta'am. Jadi sudah penuh dimasuki makanan lagi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyinggung bahwa tradisi makan yang kenyang ini, makan yang terlalu kenyang, terlalu penuh ini adalah tradisi orang-orang kafir, adalah orang-orang munafik. Innal mu'minah ya'kulu fi mi'an wahid wa innal kafir al-munafiq ya'kulu fi sabati ma'a. Orang mukmin makan dengan satu usus, sementara orang kafir atau orang munafik makan dengan 7 usus. Ini gambaran tentang ketamakan. Untuk pola minum yang baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah tidak minum dalam keadaan berdiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim, beliau bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, janganlah kalian minum seperti minumnya seekor unta, walakin ishrabu matna wa thulatha, wasammu idza antum syaribtum, wahmadu idza antum rafa'tum. Janganlah kalian makan seperti makannya seekor unta, tapi janganlah kalian minum seperti minumnya seekor unta, tapi minumlah 2 atau 3. Jadi ini ada gambaran bahwa kalau unta minum itu sekaligus sampai habis baru dia berhenti. Minum 2 kali atau 3 kali tegukan. Di hadis yang lain dari Abi Qatadah, beliau naha ayyatanaffasa fil ina. Beliau melarang bernafas dalam satu bejana. Ini sebenarnya hadis ini bisa dipertemukan. Artinya begini. Kalau Anda sedang minum 1 gelas misalnya. Ini hadis yang pertama, jangan minum sekaligus, tapi minum 2 sampai 3 kali tegukan. Hadis kedua, jangan minum, Nabi melarang bernafas. Artinya begini, orang bernafas itu kan setiap berapa detik ya, 4 atau 5. Artinya ketika dia mau bernafas maka dia berhenti. Sebenarnya tidak mungkin orang minum dalam 1 gelas diminum sampai habis, tidak mungkin tidak bernafas kecuali kalau ditahan ya. Ini nafas yang normal maksudnya. Artinya ini sebenarnya hadis ini bisa bertemukan. Tidak bernafas di bejana juga merupakan bagian untuk menganjurkan agar dia minum, pada akhirnya akan minum 2 sampai kali tegukan. Kenapa demikian ya? Tentunya akan sangat berbahaya kalau kita minum sambil bernafas secara medis. Kita bernafas itu kan mengeluarkan apa ya kotoran lah katakan dari nafas. Nah, kalau masuk ke minuman, maka ke makanan, maka juga menjadi tidak baik. Campuran-campuran itu menjadi tidak baik. Apalagi makanan yang panas misalnya sebenarnya tidak baik kalau ditiup. Jadi lebih baiknya kalau memang mau panas ya dikipas. Ini anjuran dari Rasul. Terus yang kedua, Nabi melarang naha ayyashrabar rajul qa'iman. Nabi melarang seorang minum dalam keadaan berdiri. Ini juga penting ini. Ini juga penting, minum dalam keadaan berdiri adalah bagian yang tidak baik untuk kesehatan. Ya, secara etika tidak baik, untuk kesehatan juga tidak baik. Konon menurut berbagai ahli kedokteran, ahli kesehatan ya, bahwa dalam tubuh kita itu ada semacam penyaring yang disebut dengan Springer. Ini akan berfungsi kalau penyaringannya akan berfungsi kalau kita sedang dalam keadaan duduk. Kalau sedang dalam keadaan berdiri, maka ini menjadi terbuka dan tidak berfungsi. Artinya minuman dan makanan yang masuk langsung menembus ke
ke usus atau kemana. Dan ini kalau dilakukan berulang-ulang jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau 1-2 kali sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Artinya Rasul pernah juga minum dalam keadaan berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Tadi yang dilarang minum. Bagaimana kalau makan? Kalau makan, dzalika asyarru. Itu lebih berbahaya lagi makan dalam keadaan berdiri. Bahkan dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqim. Janganlah kalian minum, salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Kalau lupa maka muntahkanlah. Ini karena begitu pentingnya untuk tidak minum dan makan dalam keadaan berdiri. Orang Madura punya tradisi yang lebih sederhana lagi ketika melarang anak-anaknya untuk makan minum dalam keadaan berdiri. Tojuk jong, jangan berdiri. Duduk karena ngakak minum mancing buru kebetes. Nah ini sebenarnya untuk logika sederhananya untuk melarang anak-anak kita agar tidak minum makan dalam keadaan berdiri. Nah konsep-konsep umumnya, sebenarnya konsep umumnya dalam makan dan minum ya kita mulai dengan baca basmalah, makan dengan tangan kanan. Ini juga dari perspektif kesehatan ini juga ada medisnya. Air yang dibacakan basmalah menurut penelitian, air yang dibacakan hal-hal yang baik itu kadar kristal-kristalnya juga menjadi lebih baik, dan itu sudah dilakukan penelitian secara medis ya. Makan dengan tangan kanan, kenapa? Karena tangan kiri biasanya lebih kotor dibandingkan tangan kanan. Sehingga bisa saja walaupun kita sudah membasuh tangan, masih ada virus-virus, kuman-kuman yang tersisa. Maka selain itu memang kita dianjurkan untuk membasuh tangan sebelum makan, agar kuman-kuman yang selain membasuh tangan, maka lebih baik tetap memakai tangan yang kanan. Nah, ini konsep kesehatan dalam Islam. Nah, ini makan dan minumnya secara umum seperti itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dengan kata yang cukup sederhana, yaitu wa kulu mimma ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan tayyiban. Nah, ini yang halal dan baik. Kata halal ya kita sudah mengetahui tentunya. Yang kedua tayyib. Maka kata tayyib ini misalnya kita baca tafsir Ibnu Katsir, tayyib ay mustataban fi nafsihi ghairi dharrin lil abdan wala lil uqul. Ghairu dharrin lil abdan wala lil uqul. Jadi baik, tidak berbahaya terhadap tubuh dan akal. Ini penting, berarti halalan thayyiban secara baik, halal dan baiknya itu maksudnya tidak berbahaya kepada tubuh dan makan. Banyak sekali makanan-makanan yang berbahaya, terutama makanan yang dilarang, narkoba, ya. Makanan-makanan yang dilarang dalam Islam, misalnya hewan-hewan buas, walaupun mungkin secara sederhana mungkin dalam waktu dekat ternyata menyehatkan, misalnya orang minum darahnya ular, misalnya kan kita banyak menonton di video-video. Itu bisa saja dalam 1-2 hari memang tidak berbahaya, tapi kalau dikonsumsi dengan dosis yang banyak, maka pada akhirnya akan berbahaya. Mungkin masih muda, dia tubuhnya sehat, tidak terlalu bermasalah, tapi menjelang usia 30 itu sudah mulai rusak karena dipaksa untuk mengonsumsi makanan-makanan yang kadarnya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Ini dulu tentang konsep pola makan dan pola minum yang diatur, yang disarankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang jenis-jenisnya yang lain, tentang jenis makanannya kita bisa melihat. Kalau di Al-Quran kita bisa banyak mendengar buah-buahan, misalnya ada banyak sekali yang disebut dalam Al-Quran. Terus ada madu, itu merupakan minuman yang sangat bagus. Ada susu yang juga disebut dalam Al-Quran. Nah ini bisa kita tinggal bagaimana meramunya, dosis-dosinya dan lain-lain tinggal kita baca di berbagai referensi. Ya. Intinya kita punya konsep secara umum halalan, thayyiban, dan bagaimana cara makan dan cara minumnya kita sudah bahas. Saya sarankan juga Anda menyimak video yang lain, yaitu bagaimana konsep kesehatan dari Maulana Habib Muhammad Lutfi Pekalongan ya. Ini juga bagus bagaimana menjaga tubuh kita sehat. Nah ini sudah terbukti bahwa beliau sampai usia yang sangat
sudah sepuh sekarang, tapi sangat dengan aktivitasnya yang sangat padat, tapi beliau sangat sehat, alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sesi berikutnya Anda juga bisa menyimak. Saya akan membahas tentang bagaimana konsep tidur yang sehat menurut Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.